Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yola Septiawan dengan NPM 20100701 Di sini saya akan menjelaskan mengenai screening pada mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Nova Arifman. Untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan screening. Menurut WHO, pengertian screening adalah upaya pengenalan penyakit atau kelainan yang belum diketahui dengan menggunakan tes, pemeriksaan, atau prosedur lain yang dapat secara cepat membedakan orang yang tampak sehat benar-benar sehat dengan orang yang tampak sehat tetapi sesungguhnya menderita kelainan. Nah, jadi screening ini merupakan suatu strategi yang digunakan dalam suatu populasi untuk mendeteksi penyakit pada individu tanpa tanda-tanda atau gejala penyakit itu, atau suatu usaha secara aktif untuk mendeteksi atau mencari penderita penyakit tertentu yang tampak gejala atau tidak tampak dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu, melalui suatu tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dan dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita, yang selanjutnya akan diproses melalui diagnosis ataupun pengobatan. Nah, contoh screening sendiri seperti screening prakanker leher rahim dengan metode 4A pada 22.000 wanita. Untuk soal yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan pelaksanaan screening. Nah, menurut Morton tahun 2009, tujuan screening adalah mencegah penyakit atau akibat penyakit dengan mengidentifikasi individu-individu pada suatu titik dalam riwayat alamiah ketika proses penyakit dapat diubah melalui intervensi. Menurut Bustan tahun 2006 memiliki pendapat yang berbeda mengenai tujuan dilakukannya screening, yaitu yang pertama, mendapatkan mereka yang menderita sedini mungkin sehingga dapat dengan segera memperoleh pengobatan. Contohnya, mendeteksi penyakit TBC dengan pemeriksaan uji tapis sehingga dapat diobati sesegera mungkin. Lalu yang kedua, yaitu mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat. Contohnya saja pada saat ini yaitu COVID-19. Dengan adanya screening atau deteksi dini, penyakit COVID-19 tidak akan meluas di masyarakat. Lalu yang ketiga, mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Nah, contohnya masyarakat yang rutin melakukan pengecekan gula darah untuk mengantisipasi penyakit diabetes mellitus. Lalu yang keempat, mendidik dan memberikan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan selalu waspada melakukan pengamatan terhadap gejala dini. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mendapatkan keterangan epidemiologis yang berguna bagi klinis dan peneliti. Contohnya, adanya screening dapat diketahui penderita penyakit HIV atau AIDS sehingga berguna untuk peneliti dalam mencari alternatif pengobatannya. Soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip-prinsip dari uji screening. Nah, prinsip yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap mempunyai risiko tinggi menderita penyakit dan bila hasil tes negatif, maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit. Lalu yang prinsip yang kedua, bila hasil positif, maka dilakukan pemeriksaan diagnosis. Pemeriksaan yang biasa digunakan untuk uji tapis dapat berupa pemeriksaan laborat atau radiologis, misalnya pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan radiologi untuk uji tapis TBC. Nah, pemeriksaan tersebut harus dapat dilakukan dengan cepat dan dapat memilah sasaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lalu, pemeriksaan tersebut harus tidak mahal dan mudah dilakukan oleh petugas kesehatan serta tidak membahayakan yang diperiksa maupun yang memeriksa. Lalu soal yang keempat yaitu menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan nilai prediktif dalam screening. Nilai prediktif dalam screening merupakan suatu nilai peramalan dalam menentukan besarnya penderita
masalah kesehatan atau besarnya kemungkinan sakit terhadap suatu hasil tes untuk menilai sejauh mana efikasi dari suatu tes screening. Nah, contohnya saja nilai prediktif positif dan nilai prediktif negatif dalam penentuan angka penderita TBC. Lalu untuk soal yang kelima, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh macam-macam nilai prediktif dalam screening. Yang pertama ada true positif. True positif menunjukkan banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes positif. Contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya positif dan dia benar-benar sakit. Lalu yang kedua ada false positif. Nah, di false positif ini menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit tetapi tes menunjukkan hasil yang positif. Contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya positif, akan tetapi dia tidak sakit ataupun dia tidak menimbulkan gejala. Lalu yang ketiga ada true negatif, di mana menunjukkan pada banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. Nah, contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya negatif dan dia benar-benar tidak sakit atau tidak mengalami gejala. Lalu yang keempat, false negatif, di mana menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tesnya negatif. Contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya negatif, akan tetapi dia positif mengidap penyakit diabetes. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Yola Septiawan pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.